Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafiina wa maulana wa qadimatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabatku Ahmad di surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi ini Allah masih memberikan kita banyak kenikmatan yang milik Allah. Mari kita bersyukur atas semua nikmat Allah, nikmat yang eh, di pagi hari ini Allah sudah membangunkan kita dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah masih beri kita usia dan waktu untuk hadir dalam majelis ilmu. Tentu banyak sekali ibadah yang harus kita lakukan, ibadah yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah Azza wa Jal, dan majelis ilmu menjadi sebuah majlis yang di sana ada rahmat Allah. Di sana pula ada malaikat yang akan mendoakan, mengaminkan doa-doa kita, dan Allah menyebut-nyebut orang yang selalu hadir istiqamah dalam majelis ilmu, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang disebut Allah karena keistiqamahan kita menghadiri majelis ilmu. Majelis disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bi tariqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihi wassalam, yang telah menjadi teladan bagi kita dalam berbagai macam sisi kehidupan kita, dan tidak ada lagi contoh teladan terbaik kecuali kita mencontoh dari Nabi kita alaihi wasallam. Selawat dan salam tentu juga kita sampaikan untuk keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, sebelum masuk ke kajian, Alvin sudah mengingatkan kita untuk mari kita beramal, sedekah subuh, yang insya Allah menjadi sebuah kerutinan atau keistiqomahan kita untuk beramal, karena menjadi hal yang termasuk yang dicintai Allah, yaitu adalah amal yang istiqomah walaupun sedikit, kata Nabi SAW. Dan ketika kita istiqomah dengan sedekah subuh, kemudian dilanjutkan dengan kajian ilmu, tentu menjadi satu kebersyukuran kita karena amal-amal terbaik kita sudah kita lakukan di pagi hari sesegera mungkin, termasuk orang-orang yang fastabiqul khairat, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah catat menjadi orang-orang yang akan dilimpahkan keberkahan dan kebaikan dan mendapatkan hikmah dari ilmu di hari ini. Di tiap Kamis, di satu Rabu ya, insya Allah kita selalu didampingi oleh guru kita, tadi Al-Jamari Hafizahullah Ta'ala, yang mudah-mudahan Allah senantiasa curahkan keberkahan untuk beliau, kesehatan, Amin. keistiqomahan dalam dakwah. Semua doa yang terbaik untuk kita semua. Mari kita sama-sama saling mendoakan. Dan surga sudah ada di bumi ini dengan cara kita beramal soleh sebagai wasilah untuk meraih cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di pagi ini kita masih melanjutkan sebuah tema Asmaul Husna. Di pagi ini tema Al-Qayyum menjadi rangkaian dari kajian sebelumnya. Di pekan lalu kita sudah membahas Al-Hayy. Al-Hayyul Qayyum menjadi sebuah rangkaian yang sering kali kita dengar, dan mungkin kita sudah hafal semuanya insya Allah ya. Sudah hafal semuanya dengan ayat surat kursi di surat Al-Baqarah di ayat 255, yang di awal-awal sudah menyebutkan tentang Allah itu adalah Al-Hayyul Qayyum. Nah, Al-Qayyum menjadi sebuah bahasan oleh guru kita. Saudari Al-Jambari, bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Ini sebuah kenikmatan yang bisa kembali berjumpa dengan saudari ini. Semangat yang terus
membara ya, karena memang tidak lagi yang bisa kita kecil bersemangat untuk beramal soleh saja. Tepatnya Anda menyemangati diri sendiri lagi capek soalnya. Alhamdulillah, Saya ada begitu, Zat. Masya Allah. Masya Allah. Lihat wajah antumnya adem rasanya, Masya Allah. Amin. Pagi-pagi gitu. Masya Allah. Baik, Ustaz. Mari kita siapkan ya hati kita untuk bisa mendapatkan limpahan nasihat dan juga hikmah dari guru kita satu saja. Tafadhol masykuran. Saya sekarang jazakumullah khair. Ta'ala fi kulli Amin. hayatin Amin. insyaallah, Ustaz. Bismillah. Allah wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasulullah ba'da. Allahumma ya muallim Daud alimna wa ya mufahim Sulaiman fahimna. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, calon penghuni surga semuanya, kita bersyukur pagi hari ini di tempat saya sih sejuk-sejuk banget nih. Pagi ditingkahi sama burung-burung yang berkicau tasbihnya mereka kepada Allah dengan nada yang riuh rendah sambil berterbangan. Senang banget melihatnya. Kemudian eh, salawat serta salam semoga menjadi penyempurna kesyukuran kita kepada Allah. Kita tujukan ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, baik pengurus maupun jamaah semua, sampai kepada dewan pembinanya semua, Allah senantiasa limpahkan hidayah, diberikan kehidupan yang penuh berkah, diberikan inayahnya, iradahnya, dan bahkan ma'unah dari Allah tabaraka wa ta'ala untuk kita semua, dan kita bisa istiqomah menjalankan keislaman kita dengan pemahaman yang benar, dan kita menjemput husnul khotimah insya Allah, dan kelak dikumpulkan oleh Allah SWT di keluarga sesurga. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Kita sampai ke Asmaul Husna yang ke-64. Insya Allah. Terima kasih. Kamu baik sekali. Allahu Akbar. Di Asmaul Husna yang ke-64 ini setelah Al-Hayy tentu kita tahu ya. Kita buka sama-sama yuk di surat yang ketiga ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Gitu ya. Allah tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Jadi Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam mengungkapkan bahwa semua yang tercipta di muka bumi ini terikat dengan Allah. Maka tidak ada satupun yang bisa menyandarkan kemampuan dan kekuatan maupun kehendaknya kepada selain Allah. Betapa tidak. Allah ini adalah zat yang maha kuasa, tidak terikat dengan kekuatan kehendak makhluk. Dia berdiri sendiri, dia maha tunggal, dan tidak ada sesuatu pun yang mampu membantu atau mengubah kehendaknya kecuali berada dalam izinnya. Di awal ini saya ingin kita semua memahami bahwa kehendak Allah itu ada dua. Kehendak yang dimurkai dan kehendak yang diridhoi. Karena Allah itu punya sifat istiqlal. Allah itu qayyum, tempat bergantung, mutlak, absolut. Sehingga kita yang kepada Allah As-Samad ini kita bergantung, kita relatif kepada Allah, kita sangat butuh kepada Allah. Nah, pemahaman ini yang kemudian seharusnya membuat kita menjadi memahami betapa kita sangat tergantung sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Betapa tidak semua bagian yang kita pahami secara utuh itu dari mulai ketiadaan kita,
kemudian pemeliharaan Allah terhadap apa yang kita jalankan, kemudian apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala limpahkan kepada kita dengan segala macam pernik ujiannya ya. Karena setiap kita kan pasti ketika hidup pasti diberikan ujian. Dan hidup ini memang banyak ujian ya. Kalau banyak cucian laundry katanya. Cucian orang. Baik. Apa yang diungkapkan oleh Ibn Athaillah dalam hal ini menggambarkan sifat Allah sebagai Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri, independen. Dan Allah memperkenalkan dirinya sebagai Qayyum di dalam surat tadi, surat 3 ayat 2 tadi. Jadi Rob kita ini menegaskan bahwa dialah yang mengatur segala sesuatu yang menjadi kebutuhan makhluk secara sempurna dan terus-menerus. Makanya kemudian ada kata hab di dalam bahasa Arab. Mohon izin sebentar kita bergeser kepada pemaknaan kata hab yang Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu kita mohonkan agar senantiasa melimpahkan kepada kita secara beruntun, secara kontinu, secara berkesinambungan, berkelanjutan, tanpa henti. Kata hab, gitu ya. Kalau kita kemarin waktu awal-awal kita bahas Al-Wahhab, itu kan kalau Al-Wahhab kan maha memberi. Tetapi kalau wa-nya wa dan, ya, wa harf, kemudian disambung dengan haba, lana, gitu ya. Nih, kita ke surat 3 ayat 8 dulu deh, supaya kita bisa memilah mana bagian yang kita sebut Al-Wahhab yang milik Allah sifatnya dengan Wahhab lana. Perhatikan ya, di ayat itu Allah SWT menyatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana. Ya, wa hab lana. Kata hab di situ memohon kepada Allah karuniakan secara kontinu, secara berkelanjutan, secara terus-menerus, tidak terputus. Kemudian wa hab lana min ladunka rahmah innaka baru anta al-wahhab. Jadi antara al-wahhabnya Allah dengan wahhab itu berbeda. Maka di sini penting buat kita kemudian masuk ke dalam sebuah pemahaman bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang absolut, yang mutlak, yang as-samad, yang kita sangat bergantung kepada Allah Tabaraka wa taala. Nah, ketika Allah menegaskan bahwa Dia mengatur dan memenuhi semua tanpa pandang apakah makhluk ini diurusnya bersyukur ataupun kufur, nggak ada urusan. Makhluk entah itu ketaatan atau sedikit pun tidak akan mengurangi sifatnya sebagai zat yang maha berdiri sendiri. Artinya gini, Allah berikan template kepada manusia seperti di surat 70 ayat 19, tetapi Allah SWT juga memberikan di surat 90 ayat 4. Ada karakter dasar manusia yang kemudian ketika kita tidak boleh menafikan bahwa ya itu dari Allah. Gitu ya. Kita lihat satu-satu ya, saya nggak mau terburu-buru nanti kayak kejar-kejaran jadi ya. Silakan di surat 70 ayat 19 ada yang berkenan mau baca monggo. Si udah. Mangga teh. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Ya. Berarti di situ disebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan suka mengeluh. Bahkan ada tambahan terjemahan lagi kikir gitu kan ya. Suka mengeluh lagi kikir. Nah, di surat 90 ayat 4 diperparah dengan kondisi di mana kita itu susah payah, serba salah. 90 ayat 4. Ya udah 90 Nah, ayat 4 Al-Balad ya. nah, Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kalau tadi innal insana khuliqa halu'a di surat 70 ayat 19 Al-Ma'arij.
Tapi di surat 90 Al-Balad ayat 4-nya, sungguh manusia berada dalam keadaan susah payah. Nah, artinya ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah memberikan potensi dasar manusianya seperti itu, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala hendak memurkai kita semua, tidak. Tetapi ada pilihan-pilihan yang kemudian kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surat 16 ayat 78 misalnya. Dengan surat 2183 misalnya. Artinya ada pilihan-pilihan untuk kita bisa melakukan atau menjalankan potensi manusia yang lain. Tidak hanya keburukan-keburukan. Silakan. Yang 14 ayat 7 dulu. Boleh nanti setelahnya kita buka di surat 2 ayat 183. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di ayat itu Allah SWT menyatakan, saya ambil intinya saja. La in syakartum la azidannakum. Jadi ketika engkau bersyukur, maka Allah memberikan tambahan nikmat. Dan kita di surat 16 ayat 78 itu pun juga diberikan kesempatan oleh Allah SWT. La'allakum tashkurun. Di bagian akhir ayat itu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Jadi memang diciptakan kita itu punya potensi, mau keluh kesah bisa, mau serba salah bisa, mau susah payah bisa, tetapi ada pilihan kita bisa banyak bersyukur. Di surat 2183 itu bagian akhir ayat itu kita semua hafal semua. La'allakum tattaqun, supaya bertakwa. Jadi ada pilihan-pilihan kita yang kemudian Allah SWT berikan dengan segala maha berdiri sendirinya Allah, dan Al-Qayyumnya. Allah adalah memberikan kebebasan kepada kita untuk terserah lo ya, mau boleh di surat 91, mau berkeluh kesah boleh, mau bersyukur boleh, mau memperbanyak kesyukuran supaya bisa bertakwa, mau dan seterusnya. Itu pilihannya ada pada kita semua. Dan itu dibebaskan kepada kita. Ya. Nah, bagaimana spirit Al-Qayyum ini kalau Allah Subhanahu wa taala disclaimer-nya adalah ketika Allah punya sifat itu, bagaimana dengan kita? Maka ketika Allah Tabaraka wa taala memberikan pengetahuan kepada kita tentang Allah itu Al-Qayyum loh. So, what will we do next? Apa yang harus kita lakukan? Dampak akhlak yang harus muncul dari kita apa? Maka kita harus menjadi muslim yang mandiri, tidak terlalu tergantung sama orang. Artinya gini, ketika tidak ada kekuatan yang hakiki selain Allah, sehingga ketergantungan kita atau kebergantungan kita kepada Allah Taala ini menjadi satu yang mutlak. Ini adalah sebuah keniscayaan yang ketika seseorang bergantung kepada Allah dengan sepenuh hati, maka dia tidak akan mengabaikan maksud saya Allah tidak akan mengabaikan orang ini karena ketika bergantung kepada Allah sudah dia tidak punya bagian yang lain. Kecuali ketika seseorang itu mengandalkan manusia, maka Allah lepas tangan. Oh, maunya sama orang, ya udah ditinggal sama Allah. Makanya memulai segala sesuatu mohon kepada Allah, jaga Allah supaya Allah menjaga kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ketika Allah memberikan yang terbaik kepada hamba yang bergantung kepada Allah. Ketika kesulitan, Allah akan tolong. Ketika hambanya tengah bersedih, Allah akan hibur. Dan ketika sang hamba melakukan kebaikan, pasti ada balasan yang berlipat ganda dari apa yang dia lakukan. Maka dalam sebuah hadis qudsi dikatakan bahwa ana indadoni abdibih. Aku ini persis seperti prasangka hambaku. Kalau kita buka-buka internet, mungkin kita akan ketemu The Secret-nya Rhonda Byrne. Atau buku The Law of Attraction-nya Michael J. Lozier. Dan banyak lagi bedahan The Law of Attraction dari orang-orang yang lain. Ada Hubert, ada banyak sekali yang mau ngebedah itu. Pak R.B. Sentanu, temannya Mbak Dian di Bekasi, itu
menulis kuantum ikhlas. Tetapi buat saya adalah bagian yang ketika kita mengandalkan Allah, maka Allah akan sangat terandalkan. Artinya gini, kita lihat surat 2 ayat yang ke Allahumma sholli ala Muhammad 186. Ya, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ketika seseorang itu menjadikan Allah tabaraka wa taala menjadi bahan pertanyaan, di mana Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat 2 ayat 186 itu adalah, katakan aku ini dekat wahai Muhammad. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan apapun yang mereka minta asal mereka mintanya kepadaku. Ada 2 syaratnya di ayat itu. Yang pertama, wal yastajibuli wal yu'minu bi. Jadi tidak hanya kekuatan keyakinan, tetapi ketaatannya juga harus menjadi bagian yang harus kita sertakan. Jadi ibarat tripod, tahu tripod kan ya, kaki 3 gitu. Ada 3 elemen yang mendukung si apapun objeknya di atasnya. Ada bisa proyektor, bisa kamera, bisa it could be anything. Kadang-kadang figura juga, kadang-kadang ada lukisan, pakai tripod juga atau kanvas. Kemudian 3 ini adalah pertama permohonan, yang kedua ketaatan, yang ketiga keyakinan. Jadi rumusnya kalau di surat 2 ayat 186 itu adalah bagaimana seseorang bisa melangitkan doanya, memanah langit dengan doa-doanya. Setelah itu dia melakukan ketaatan kepada Allah tanpa tapi dengan keikhlasan. Setelah itu meyakini. Jangan sampai kemudian sudah minta sama Allah, sudah yakin, tetapi nggak taat. Atau dibalik, dia taat tapi nggak yakin. Itu udah minta, tapi habis itu ragu, dikabul nggak ya sama Allah. Nah, ini nggak boleh. Ya. Dalam hadis qudsi tadi, ana indodeni abdi bi, aku ini persis seperti prasangka hambaku. Maka aku bersamanya jika dia mengingatku, jika dia mengingatku dalam dirinya, aku akan ingat dalam diriku. Jika dia mengingatku di hadapan sekelompok orang, aku mengingatnya di hadapan sekelompok makhluk yang lebih baik daripada mereka. Jika dia mendekatiku 1 jengkal, maka aku akan mendatanginya 1 hasta. Jika dia mendekat kepadaku 1 hasta, aku akan mendatanginya kepada dia 1 depak. Jika dia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan berjalan dengan cepat atau berlari. Nah, ini bagian yang kemudian tidak hanya Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah meriwayatkan itu. Maksud saya gini, keyakinan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan sesuatu kepada kita itu, maka iringkan dengan tadi kondisinya. Ada doa yang kita panjatkan, ada ketaatan yang kita bangun, kemudian ada keyakinan yang harus kita ikatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ini yang kemudian setiap kita kalau kemudian tidak mengharapkan kepada Allah Al-Qayyum. Seseorang akan mengalami ketakutan, dia akan resah dan gelisah gitu. Sehingga dia takut kalau yang kita jadikan itu bagian yang kemudian bukan kepada Allah. Salam buat ayah bunda ya. Ya amanillah, salam. Siap-siap nyoblos. Anak sawaman tuh. Orang Jakarta nih. Maka kehormatan dan kemuliaan yang sebenarnya adalah ketika hati kita bebas dari bergantung kepada selain Allah. Maka perjuangan untuk menjaga harga diri dengan tidak meminta-minta kepada selain Allah ini bukti kemuliaan yang sejati. Ini yang senantiasa ditekankan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Dikisahkan satu hari Rasulullah SAW bertemu dengan Sa'ad bin Mu'az al-Ansari. Ketika beliau melihat tangan Sa'ad melepuh, kulitnya gosong kehitaman seperti terpanggang matahari. Kenapa tanganmu? Ya Rasulullah, tanganku seperti ini karena aku mengolah tanah dengan cangkul itu untuk mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggunganku. Seketika itu Rasulullah SAW ambil tangan Sa'ad dan menciumnya. Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh api neraka. Dalam kisah lain disebutkan ada seorang yang berjalan melalui tempat Rasulullah SAW, kemudian orang tersebut sedang bekerja dengan sangat giat dan tangkas. Maka para sahabat kemudian bertanya, wahai Rasulullah, andaikan bekerja semacam itu orang dapat digolongkan jihad fisabilillah, maka alangkah baiknya.
Maka apa yang dikatakan Rasulullah SAW kalau dia bekerja untuk menghidupi anak-anaknya masih kecil, itu adalah fisabilillah. Kalau dia bekerja untuk menghidupi kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, itu fisabilillah. Kalau dia bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri agar tidak meminta-minta, itu pun juga fisabilillah. Maka apa yang Rasulullah SAW katakan dengan menggambarkan betapa besar penghargaan beliau terhadap bekerja keras dan kemandirian, demikian besar juga penghargaan beliau sampai-sampai beliau mau cium tangannya Sa'ad bin Mu'az Al-Ansari yang kasar lagi menghitam karena terpapar cahaya matahari. Maka Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada umatnya bahwa bekerja adalah perbuatan mulia dan termasuk bagian daripada jihad fisabilillah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, jiwa mandiri ini kunci harga diri. Jadi orang yang mandiri itu hidupnya akan bebas dan merdeka. Dia akan melakukan pekerjaan jauh lebih banyak dan kata-katanya jauh lebih bermakna dan waktunya akan jauh lebih efektif daripada orang yang selalu bergantung kepada orang lain. Karena dengan bersikap mandiri, hidup akan terasa lebih tenang. Seorang istri tidak akan pernah khawatir ditinggal oleh suaminya kalau dia punya sikap mandiri. Ibunda Hajar ketika ditinggal oleh ayahanda Ibrahim dengan bekal, apakah ini perintah Rabbmu? Ketika dijawab iya sama ayahanda Ibrahim, maka tinggalkan aku. Sesungguhnya Rabbmu tidak akan menyia-nyiakan aku. Itu kan bagian tauhid yang Masya Allah. Ketika orang tahu bahwa semua rezeki sudah diatur secara adil oleh Allah Al-Qayyum, maka tidak akan sampai kepada kemandirian kecuali dia punya 3 kunci penting dalam hidupnya. Pertama, sikap mental. Kemandirian ini sikap mental positif dan hal ini hanya bisa dioptimalkan dengan punya azam yang kuat untuk kemudian menjadi orang yang mandiri. Makanya di bagian akhir setiap kali kita bahas sesuatu, saya selalu sematkan kata-kata be the best, do the best, Allah will take care of the rest. Jadilah yang terbaik, lakukan yang terbaik, biar Allah mengerjakan sisanya. Kalau Allah ngerjain sisanya, Ustaz, maksudnya kita nyuruh-nyuruh Allah gitu. Iya, kata Allah begitu. Kalau kita lihat surat 3, ayat yang ke-159. Allah bilang, minasyaitonirrajim, fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita sudah ikhtiar yang terbaik, sisanya serahkan ke Allah. La haula wala quwata illa billah. Jadi ketika dalam hidup yang sekali ini kita harus terhormat, jangan jadi budak apapun selain Allah. Tekadkan terus untuk menjaga kehormatan diri dan pantang jadi beban. Anda kita pernah atau sedang membebani orang lain, kita harus selalu berusaha membalas apa yang kita bisa lakukan. Ketika kita menjadi beban bagi orang lain, maka harga diri kita adalah membalas kebaikan mereka dengan apa yang kita bisa. Jangan sampai diri kita kemudian terhina karena menjadi benalu atau peminta-minta yang hanya bisa menyusahkan orang lain. Yang kedua, keberanian untuk mencoba atau mengambil risiko, ini syarat kedua kalau kita ingin menjadi sosok yang mandiri sebagai sebuah sari dari peneladanan terhadap asma Allah Al-Qayyum. Dan hanya dengan keberanianlah kita bisa bangkit untuk hidup mandiri. Bukankah kita tidak akan pernah berada di atas terlebih dahulu tanpa memulai dari bawah? Adalah mimpi menginginkan hidup sukses tanpa mau bersusah payah dan berkorban. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, dunia ini hanyalah milik para pemberani. Kesuksesan, kebahagiaan, dan kehormatan sejatinya juga milik pemberani. Kalau orang pengecut tidak akan pernah mendapatkan apa-apa karena dia melumpuhkan kekuatannya sendiri. Kejar dunia dan keberanian. Lawan ketakutan dan keberanian. Takut gelap, berjalan tempat gelap, takut berenang, segera campurin diri ke air. Takut berbicara depan umum, paksain diri untuk bicara ketika ada kesempatan. Semakin kita mampu melawan rasa takut, rasa marah, rasa tidak berdaya ini, makin dekat kita pula kepada keberhasilan dengan diri kita. Semakin kita melawan rasa takut, insya Allah keberanian akan muncul perlahan-lahan. Tentu ada resiko, tetapi ini harga yang harus kita bayar untuk mengarungi hidup kita. Tapi kalau kita tidak membayar harganya, kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang ketiga, nikmati prosesnya. Jadi ketika kita melihat bahwa sukses itu adalah proses, nggak bisa instan. Bikin mie instan saja harus ngerebus air. Ada 3 menitan. Dan itu pun kita harus punya mie instannya dulu. Mie instannya sendiri disiapkan tidak dengan instan. Satu-satunya yang instan apa? Nggak ada yang instan, semuanya dipersiapkan. Pasti ada datanya. Bahkan
sekelas Pak Tarno saja tolong dibantu jadi apa prok, itu pun punya preparation-nya juga sangat panjang, gitu. Jadi ketika semua butuh proses, bikin nasi goreng yang sederhana pun butuh proses. Apalagi untuk membuat hidup kita yang kepengennya sukses dunia akhirat, gitu ya. Nah, bagaimana kita tidak menjalani proses yang kita tahu bahwa proses itu adalah sunatullah, yang tidak mungkin bisa dihindari ketika kita menginginkan sesuatu. Maka belajar menikmati proses ini, menikmati tetes keringat dan air mata. Mungkin nggak dihargai sama orang. Mungkin apa yang kita hadirkan seolah-olah cuma menghadirkan lelah. Tapi ketahuilah bahwa setiap apa yang kita kerjakan, Allah tahu. Ada banyak ayat yang menyatakan bahwa di surat 59 ayat 18, surat 29 ayat 45, oh banyak banget kalau mau dipretelin satu-satu gitu banyak banget. Maka bagaimana Allah Al-Khabir, bagaimana Allah mengamati apa yang kita ketahui dan luar biasa. Perjuangan ini adalah nilai kehormatan kita yang sesungguhnya. Jadi kalau kita terlalu memikirkan hasil, maka kita akan lupa fokus dengan ikhtiar kita. Fokus saja sama ikhtiar kita. Ibunda Hajar itu 7 kali sa'i, 7 kali sofa marwah, tanpa mendapatkan air sedikit pun di sofa, tidak juga di marwah. Tetapi justru Allah SWT hadirkan zam-zamnya di kakinya Ismail, dibantu Jibril. Artinya, tunjukkan dulu mana sofamu, mana marwahmu. Gitu. Ketika kita sudah tunjukkan ini sofa saya, ini marwah saya, ini ikhtiar saya, ini perjuangan saya, maka Allah Al-Qayyum tidak akan memandang hasil yang kita raih, tetapi Allah akan menilai kegigihan kita dalam prosesnya. Bukankah ketika kita membaca Al-Qur'annya terbata-bata mendapatkan 2 kali lipat daripada melancar bareng sama malaikat? Bukankah ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala melihat upaya kita untuk hijrah, kemudian Allah meletakkan posisi kita tertinggi di hadapan Allah di surat 9 ayat 20. Jadi ada bagian yang Allah selalu menghargai effort kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Yang keempat, disertai dengan kegigihan kita untuk mandiri itu ada tawadu dan tawakal. Tawadu ini bukan taramawa duit ya. Tawadu betul-betul rendah diri di hadapan Allah, rendah hati di hadapan manusia. Maka tidak ada sedikit pun yang bisa menjadi kuat di dalam diri kita kecuali Allah yang memberikan kekuatan. Maka mantra la haula wala quwata illa billah itu jadi bagian yang kalau kita tidak iringkan ketawaduan dan ketawakalan, maka keberhasilan kita raih juga bisa menjadi sesuatu yang melenakan dan membawa bencana. Jangan sampai kemudian kita merasa sudah berada di atas angin, wah saya dong ngaji tiap hari di MKI. Tapi akhlak nggak berubah. Semua guru dinikmati, dicatat ininya apa segala macam, diikuti apa segala macam dan seterusnya. Tetapi akhlak tidak berubah, tetap suudzon sama orang. Tetap nggak menganggap bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha mandiri itu kita mesti teladani dan seterusnya. Ada bagian yang kadang-kadang kita lihat sekitar kita ya, betapa banyak orang yang tidak mandiri, jadi beban. Bahkan perjalanan hidupnya jadi inspirasi bagi apa namanya, buat contoh buruk. Tetapi ada orang-orang yang hidupnya sangat mandiri, tidak pernah jadi beban, malah dia meringankan beban banyak orang. Maka dunia pun seolah-olah dalam genggamannya. Kalau kita lihat Sa'ad bin Abi Waqqas, bukan, Abdurrahman bin Auf misalnya. Ketika beliau hijrah ke Madinah, ke Yathrib, maka Rasulullah SAW menggamit tangan Sa'ad bin Rabi, menggamit tangan Abdurrahman bin Auf, kemudian diakhwainkan, dipersaudarakan. Sejak saat ini kalian bersaudara. Maka begitu hebatnya Sa'ad bin Rabi kemudian mengajak Abdurrahman bin Auf ke rumahnya. Mari kita hitung harta kita bagi 2. Saya punya istri 2. Mana yang kau minati, maka aku akan ceraikan, tunggu idahnya, miliki olehmu. Harta kita bagi 2. Baru kenal loh ini. Sebegitu hebatnya para sahabat ketika itu. Tetapi dengan sangat rendah hatinya, dengan ketawaduan ya,
Abdurrahman bin Auf mengatakan barakallahu walaka fil malik wal ahli. Keberkahan untukmu, untuk keluargamu dan hartamu. Jangan kau bagi dua apa yang ada padamu, tetapi mari kita lakukan joint venture. Tunjukkan di mana pasar, berikan saya modal, saya akan kembalikan. Dan ternyata Masya Allah, tidak lewat dari 6 bulan, Abdurrahman bin Auf sudah mengembalikan harta yang dia tinggalkan di Mekah. Ini kan bagian yang ya kalau orang mau bersungguh-sungguh dengan cara Allah, Allah yang akan memampukan dia. Nah ini bagian yang kalau dia menganggap semua yang didapatnya adalah buah dari kuatnya tekad, keberanian, kecerdasan, dan kerja kerasnya, maka bagi seorang hamba Al-Qayyum, sukses saja tidak cukup, mandiri saja belum sempurna, kalau tidak dikaitkan dengan Allah. Jadi memang kebergantungan kita kepada pemilik segalanya bukan tanpa izin Allah, maka seseorang tidak akan mungkin mendapatkan apa yang dia raih, cari, atau dia cita-citakan. Maka selepas bekerja keras menjalani aneka proses kehidupan itu sangat layak ketika kita berujar seperti di dalam surat 9 ayat 129. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Maka cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal dan Dia adalah Rabb yang memiliki arsy yang agung. Nah, makanan terbaik yang dimakan oleh seseorang, kata Rasulullah SAW, adalah makanan yang diperoleh dari jerih payahnya sendiri, dari hasil kerja kerasnya sendiri. Imam Bukhari meriwayatkan itu. Ada kandungan dalam hadis ini, ada kisah teladan tentang seorang utusan Allah, yang Nabi Daud. Dikisahkan bahwa Nabi Daud alaihissalam ini sangat ingin mengetahui penilaian orang tentang akhlaknya, maka beliau minta pendapat para pembantunya. Satu hari malaikat Jibril menampakkan diri sebagai sosok manusia, maka Nabi Daud pun bertanya, wahai anak muda, bagaimana pendapatku tentang Daud? Maka malaikat Jibril yang menyamar atau disamarkan menjadi manusia ini, dia menjawab, Daud adalah hamba Allah yang baik, tetapi dia punya satu kekurangan. Apa itu kekurangannya? Daud masih menggantungkan makanannya dari Baitul Mal milik kaum muslim. Padahal Allah sangat mencintai hambanya yang makan dari hasil keterampilan tangannya sendiri. Maka Nabi Daud tersentak dengan jawaban malaikat Jibril yang tidak diketahui dalam bentuk pemuda ini. Maka dia segera mendatangi mihrabnya, menangis dan berdoa kepada Allah. Ya Rabb, ajarkan kepadaku keterampilan sehingga aku tidak makan dari Baitul Mal kaum muslim. Maka Allah mengajarkan kepada Nabi Daud ada cara merajut baju perang dan melenturkan besi baginya sehingga besi itu layaknya tepung yang mudah dibentuk. Sejak itu, setiap kali selesai memenuhi kebutuhan keluarganya, dia buat baju perang dan menjualnya. Maka dari uang hasil penjualan baju perang itulah Nabi Daud alaihissalam dan keluarganya memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita sama-sama lihat surat 21 ayat 80 ya. Silakan kalau ada yang ketemu. Siap, Bude. Mangga. Al-Anbiya ayat 81. Sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang, tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah padanya. Dan kami maha mengetahui segala sesuatu. Itu 80 ya, Teh? Oh, 80. Iya. Tadi 81. Dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperanganmu. Apakah kamu bersyukur kepada Allah? Ya. Jadi seperti opening tadi, mungkin Ustaz Halis perhatiin ketika saya minta sama Allah. Ya Muallim Daud, alimna. Wahai Sang Maha memberi pengetahuan kepada Nabi Daud, berikan pengetahuan kepada kami. Dan wahai yang memberikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman, berikan juga pemahaman kepada kami. Maka saya tutup doa itu dengan Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-ta'wil. Ya Allah, fakihkan kita dalam persoalan agama dan berikan pengetahuan kita kepada at-ta'wil. Dalam pengertian mudah ketika kita setiap kali
membaca Al-Quran itu selalu mengawalinya dengan ta'awuz. Kita lihat surat 16 ayat 98. Jadi bukan bismillah yang didahulukan, tetapi adalah ta'awuz. 1698 silahkan kalau ada yang sudah ketemu. Siap, Ude. Enggak. Surat An-Nahl ayat 98 ya, Ude. Ya, enggak. Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ya. Jadi ini bagian yang disyariatkan oleh Allah SWT. Setiap kali baca ayat, meskipun cuma terjemahan, ya, tetap kita baca ta'awuznya. Kenapa? Dengan ta'awuz itu kita menghindarkan setan membelokkan pemahaman kita. Setan akan mengganggu kita dari sisi berapa banyak bacaan Al-Quran kita. Setan akan mengganggu bagaimana caranya supaya kita tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Kita tahu tahun 1835 adalah seorang tokoh Yahudi yang bernama Samuel Zwemer menyatakan bahwa gampang menghancurkan orang Islam itu. Jauhkan saja dari Al-Quran dan Sunnah. Maka kemudian muncul nama Snokhargronya yang mengaku-ngaku sebagai Haji Abdul Ghaffar. Dia pernah belajar Islamologi di Mesir, di Kairo, dan kemudian 4 tahun talaki di Mekah, dan kemudian kembali ke Aceh Utara untuk ngacak-ngacak pemahaman orang Islam di Aceh Utara ketika itu. Dan kemudian beliau mau menulis satu kitab, saya nggak perlu sebut nama kitabnya apa, karena penuh fitnah. Isinya 40.000 hadis palsu. Sehingga kalau antuna paham, gelar haji di dalam Islam itu dimulai dari beliau. Makanya kalau di kita ada nggak kalau Rasulullah SAW apa Haji Muhammad ada? Nggak ada. Tetapi di Melayu di kita, Brunei, Malaysia itu masih pakai haji. Padahal kalau saya mestinya dari syahadat ya, karena saya syahadat, saya sholat, saya saum, saya bayar zakat juga, saya haji. Hajinya beberapa kali malahan. Jadi mestinya kalau nulis gelar ditulisnya kepada yang kami hormati Bapak Syahadat, Bapak Sholat, Bapak Saum, Bapak Zakat, Bapak Haji. Dodi Al-Jambari gitu mestinya. Jadi lengkap. Gitu. Nah ini kadang-kadang orang menjadikan haji sebagai gelar. Bukan gelar itu. Itu rukun Islam yang kita jalankan, yang kita paham bahwa apa itu? Ya penyesatan. Ketika itu kan Snokhargronya menjadikan gelar haji itu sebagai penengarai untuk diciriin tuh yang ekstrim yang itu tuh. Karena dia sudah belajar talaki di Mekah, maka akidahnya kuat, maka dia menjadi ekstrim, fanatik. Padahal sebetulnya kalau kita bilang fanatik, ada yang salah nggak dengan fanatik? Fanatik itu fanatik, mengakar. Apa salahnya dengan pemahaman kita yang mengakar? Itu nggak ada yang salahnya. Cuman kan di kita kan orang banyak yang kemudian ya udahlah Islamnya biasa-biasa aja lah, nggak usah kayak gitu-gitu banget. Lah, gimana? Maka kalau kemudian kita perhatikan gitu ya, berislam itu harus dengan kekuatan hujah, harus dengan kekuatan dalil. Maka kalau bisa ya nggak usah didengerin lah ustadz-ustadz yang nggak pakai dalil, ustadz-ustadz yang nggak pakai hujah, ngomong semaunya dia sendiri. Gitu. Siapapun. Karena kalau kita terbiasa mendengarkan orang dengan ceritanya, dengan dongengnya, dengan kisahnya yang nggak jelas dari mana, maka kita akan terbuai dengan tadi, penjauhan kita dari Al-Quran dan Sunnah. Allah alam. So, nah ini ada bagian yang saya ingin tutup bagaimana meneladani Al-Qayyum ini. Tidak menoleh kepada selain Allah Al-Qayyum dalam memenuhi kebutuhan, tidak bergantung kepada makhluk, pekerjaan, harta, kekayaan, dan segala sesuatu selain Allah. Bulatkan hati untuk tidak bergantung kepada selainnya. Tunggu, saya salah ngomong kayak. Tidak bergantung selain kepadanya. Mudah-mudahan nggak disalahpahami. Jauhi meminta-minta kepada siapapun. Adapun kita sangat membutuhkan, setelah mohon izin kepada Allah, lebih terhormat bagi kita untuk meminjam kepada orang yang kita percaya, lalu berusaha untuk mengembalikan pinjaman sesuai kesepakatan. Dan biasakan nulis catatan utang.
Menggunakan semua karunia dari Allah Al-Qayyum untuk menegakkan hidup, termasuk menggunakan semua yang kita miliki untuk mengabdi kepadanya. Memberikan perhatian kepada orang-orang lemah sedapat mungkin memenuhi kebutuhan mereka, baik material maupun spiritual. Dan hal ini akan sulit kita lakukan kalau kita tidak memiliki kelebihan, baik dalam harta maupun ilmu. Kalau kita berposisi sebagai orang tua, maka ajarkan anak kita, pasangan hidup kita untuk hidup mandiri. Biarkan mereka mengerjakan apa yang bisa mereka lakukan. Tugas kita adalah memotivasi, menunjukkan, membimbing, mengarahkan. Tidak semuanya harus dikerjakan oleh orang tua atau pembantu. Ada satu doa yang Rasulullah SAW contohkan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Allahumma inna as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannan ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu, sungguh bagimu segala puji, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, yang Maha Esa, tiada sekutu bagimu, Maha Pemberi nikmat, pencipta langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya, wahai Rabb yang Maha Agung dan Maha Pemurah, wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang mengutus atau mengurus segala sesuatu, sungguh aku mohon kepadamu agar dimasukkan ke dalam surga dan aku berlindung kepadamu dari siksa neraka. Sebagai percayaan hikmahnya, di dalam Nasuhil Ibadnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau menyatakan bahwa ada 8 hal yang jadi perhiasan buat 8 hal yang lain, yaitu memelihara diri dari meminta, ini adalah perhiasan bagi kefakiran. Bersyukur kepada Allah adalah perhiasan bagi nikmat yang telah dikaruniakan. Sabar dalam perhiasan adalah musibah. Maksudnya sabar di dalam menghadapi musibah itu adalah perhiasan bagi musibah. Kemudian tawadhu adalah perhiasan bagi kemuliaan nasab dan kedudukan. Santun adalah perhiasan bagi ilmu. Rendah hati adalah perhiasan bagi penuntut ilmu. Tidak menyebut-nyebut pemberian adalah yang disebutkan dalam doa tadi, dan kemudian disebutkan hadis Nabi SAW ketika kita membaca doa dengan tadi diawali dengan Al-Hayy Al-Qayyum, dengan tadi ada catatan yang panjang gitu ya, dan insya Allah akan di-share itu, maka disebutkan dalam hadis Nabi dari riwayat Anas, akan ketika seseorang berdoa kepada Allah maka Allah akan mengijabahnya. Baik, sebelum masuk ke tanya jawab dengan tema ini ataupun yang lainnya, silakan jamaah yang menggunakan Allah untuk mempersiapkan diri, dan sambil menunggu jamaah untuk mempersiapkan pertanyaannya, mari kita simak dulu informasi komersial berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dr. Masaru Emoto dari Jepang meneliti bahwa air punya kemampuan respon auditif pada berbagai percobaannya. Kini hadir garam Zamira Ruqyah untuk Anda, agar hidup Anda lebih
bermakna. Bismillahirrahmanirrahim. Oh Nuna Premium Palm Sugar. Oh Nuna manis, alhamdulillah. Berbagi senyum tanpa keresahan. Indeks glikemik 35. Manis tanpa rasa bersalah. Assalamualaikum sahabat, Remember Kids kembali hadir dengan desain yang beragam. Tentunya tetap nyaman, simple, dan trendy. Dengan bahan katun combat 30S, sangat nyaman dipakai si kecil, baik untuk berpergian maupun bermain seharian. Yang berminat silahkan chat admin ya, ada harga khusus untuk pembelian minimal 3 pieces. PMP 812 dibuat dengan bahan-bahan segar pilihan, dilengkapi dengan kuah cuko khas Palembang, sungguh menambah kekayaan rasanya. Segera diorder, dijamin ketagihan. Tampil cantik dan tetap syar'i dengan brand Rayhan. Dibuat dari bahan ceruti baby doll, sangat nyaman dipakai sehari-hari dan membuat kesan elegan. Desainnya original dan anggun. Segera order dan pilih warna kesukaanmu. Dapur Sundari Muara Kuang menyediakan bermacam kuliner khas Palembang di kota Bandung. Tersedia juga paket pelajar, cuma goceng loh. Paketan vakum juga melimpah, cocok deh buat yang mau jualan lagi. Aneka produk bisa dicek di website Tokopedia dan lainnya, hanya di PMP Palembang 7 Saudara. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Bismillah. Silakan jamaah yang pemilihan ya di pilkada serentak di berbagai tempat, dan tentu ini menjadi juga momentum penting bagi kita yang mempunyai hak pilih untuk benar ya, yang sesuai dengan tuntunan dari Allah dan sebagainya. Silakan ada yang Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, alhamdulillah sehat. Ya. Udah mau nanya nih, apa untuk membedakan antara doa kita memang diijabah sama Allah sama istidraj itu bedanya apa? Sampai sekarang belum dapat jawaban yang itu gitu ke hati. Terus yang kedua mandiri. Jadi ya itu temennya Ara udah. Jadi kalau mau dibantu begitu nikah nggak mau tinggal di rumah. Walaupun sampai jadi aku cuma berdua kan sama kakaknya. Ya. Jadi big question buat tetangga, kenapa nggak tinggal di rumah aja Bu Dian gini. Dia mau mandiri Bu, jawabannya gitu aja ke ini. Jadi mau belajar hidup sendiri. Jadi kalau umpama ditanya, Dek, apa yang perlu Mama bantu sekarang? Enggak usah, biarin aku semuanya sendiri gini. Aku bisa kok handle sendiri gitu. Itu aja sih udah. Bagaimana membedakan antara doa yang dikabul sama istidraj? Gampang. Kalau dikabul sama Allah, kita makin cinta sama Allah. Kita makin dekat sama Allah, makin rajin ibadah kita, makin gede sedekah kita, makin mudah kita melakukan kebaikan. Tapi kalau yang namanya istidraj, ini membuat kita menjadi makin jauh sama Allah, makin dikasih, makin jauh dari Allah. Makin Allah berikan, tapi berikan itu dalam konteks ulur. Punten, surat yang ke-6 ayat 44 coba. Tunggu deh. 6. Bukan, surat 6. Oh, surat 6. Ya, ayat 44.
Surat 6, 44. Enggak. 44 ya. Ya. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu atau kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Ya. Itu istidraj. Jadi dibikin senang dulu, habis itu takut sama Allah dan mereka kecewa. Tidak melihat bahwa itu adalah cara Allah untuk mencintai mereka. Kan para sahabat itu kan mereka kebalik sama kita. Kita kan nggak kepengen ada masalah. Tapi karena dengan Rasulullah SAW menyatakan bahwa inna illaha idza ahabba qauman. Sungguh ketika Allah jika mencintai sebuah kaum atau seseorang, ibtalahum, diberikan musibah. Faman radiya, barang siapa ridha terhadap musibah itu, falahu ridha, maka Allah ridha. Waman sakhita, barang siapa yang kemudian dia marah terhadap musibah itu, nggak mau nerima, kenapa saya dikasih musibah padahal saya udah ini itu apa segala macam dan seterusnya, maka falahu sukhat, maka Allah lebih marah dari dia. Jadi kira-kira yang mana yang akan membuat kita ketika kita mengerjakan sesuatu, meminta sesuatu kepada Allah, Allah kabul dan kita makin sayang sama Allah, kita makin cinta sama Allah, kita makin menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Tetapi ketika kita diberikan istidraj, diulur sama Allah SWT dengan kondisi apa saja, semua dimudahkan, tapi kita bukannya malah nambahin tahajud, bukanlah malah nambahin bacaan Quran, bukan malah memperbanyak sedekah, malah kita jauh dari situ. Wallahu a'lam. Bisa itu untuk membedakan yang mana yang pengabulan doa, mana yang istidraj. Pesan terakhir dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah bagian yang kemudian jangan terlalu cepat gembira dengan apa yang Allah segerakan pada setiap doamu, karena sangat boleh jadi itu istidraj. Gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan anak yang terlalu mandiri? Malah bersyukur, nggak ngerepotin kita. Tapi kadang-kadang kan kita yang kepengen, ya udahlah ngumpul dulu aja, kenapa sih? Kan kepengen ngelihat mereka ini itu segala macam. Kadang-kadang gini, kami yang berkeluarga ini kepengen lepas dari pengaruh orang tua, dalam tanda kutip. Bukan nggak sayang, tetapi ingin menunjukkan bahwa saya nggak mau ngerepotin lagi. Dalam pengertian gini, seorang perempuan itu kan bukan masalah kemandirian yang dia bangun di atas keluarganya sendiri, tetapi bagaimana seorang perempuan dia bergantung kepada suaminya sebagai sosok rijal yang menjadi kawam, menjadi penanggung jawab, maka dia ingin menunjukkan kepada suaminya bahwa saya lebih taat kepadamu ketimbang orang tua, karena ketika sudah diserahkan saya nikahkan kamu dengan anak saya dan bla 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 segala macam, maka yang terjadi adalah pindah hak perwaliannya yang tadinya dari orang tua kepada suami. Nah, cuman memang yang harus diingatkan adalah jangan terlalu mandiri sampai kemudian nggak mau silaturahim, nggak mau berkunjung sepekan sekali misalnya, atau ngontak dalam beberapa kurun misalnya, karena ada beberapa anak itu yang kemudian saking cintanya sama orang tua, dia kepengen pisah, tapi tidak pernah tidak menjalankan kehidupannya kecuali dia telepon orang tuanya dulu. Jadi sekedar video call sambil dia ngapa-ngapain gitu, dia video call, dia pasang HP-nya di satu stand gitu, terus kemudian dia buka gitu. Mama, Assalamualaikum, apa kabar? Sarapan apa mah? Anu gini-gini, dia sambil beresin apa segala macam. Oke, aku berangkat dulu ya, nggak bisa lama-lama. Ntar kalau ada kosong aku telepon lagi ya. Dah, Assalamualaikum. Hal yang begitu saja sudah membuat ibunya merasa tidak ditinggalkan. Nah itu mesti sampaikan juga ke anak betapa jangan sampai nggak nelfon sama sekali ya gitu. Jadi kayak apa begitu nikah jadi kayak kehilangan anak gitu.
bukan Syukran Ustaz. afwan. Barakallahu. Dan sebagai orang tua mungkin masih merasa pengen dijadikan Itulah contoh ya. kita tuh kadang-kadang nganggep mandiri. Iya Karena betul sampai ya. sampai kapan iya sampai kapan pun pengennya ya lu nanya dong ke gue, Betul lu kan orang tua ya apa sih? Gue dua duluan hidup dari lu. Nanya kayak apa kayak gitu. Pada kehidupan gitu. Itu sih lebih lebih kita cuma kepengen di orang tua ini tuh jangan sampai dihilangin sama sekali. Itu kali ya. Baik. Yang lain mangga Silakan Bu Sari ya. mana silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kabar aja. Hah? Siapa? Ude? Siapa Ude? Nana Endek apa Nana Anjang? Berarti celana ya. Iya gitu. Ude, izin Ya, bertanya di luar siap. tema. Silakan, Tapi ini silakan. terkait dengan yang hari ini ya. Kalau bisa dijawab, kalau nggak bisa jangan marah. Silakan. Iya. Pas ada beberapa kawan-kawan atau bisa jadi dari keluarga besar yang bertanya tentang hukum golput, Ustadz. Iya. Nah, karena kan juga masih ada juga yang ketakutan bila ternyata bila memilih ternyata diminta pertanggungjawaban jika ternyata pemimpin yang terpilih itu dan dipilih oleh dirinya zolim, begitu Ustadz. Ya, baik. Jazakallah khair. Makasih. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Begini, setiap apapun yang kita tindakan, itu kan pasti ada konsekuensi ya. Jadi kalau misalnya gini, dalam konteks contoh yang sederhana, ketika ada satu kampung, isinya banyakkan bajingannya, banyakkan premannya, gitu. Terus milih ketua RT. Kalau orang-orang baiknya tidak mau ikut nyoblos, ikut milih, ikut menentukan votingnya, maka yang terjadi kelompoknya mereka akan menguasai. Maka aturannya aturan mereka, kekuasaan mereka, maka seluruh bagian yang mengendorse mereka, maka akan menjadi bagian yang kita mau tidak mau berhadapan dengan itu. Nah, untuk mencegah itu, mengurangi kemudorotan, maka sebaiknya orang-orang baik ini memperbanyak suaranya untuk milih yang kira-kira baik. Nah, kira-kira baik itu kan paling tidak gini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan bahwa jangan pernah memberikan penilaian kepada seseorang kecuali 3 hal. Kita pernah bermuamalah bersamanya, kita pernah bermalam bersamanya, dan kita pernah bersafar bersamanya. Kenapa 3 ini? 3 ini karakter aslinya orang muncul. Maka kalau sekarang kita lihat ya, contoh misalnya di Jawa Barat misalnya ada Pak Ahmad Syaihu sama Ilham Habibie. Kita nggak pernah bersafar bersamanya, kita nggak pernah bermuamalah bersamanya, kita nggak pernah bersafar bersamanya. Tetapi ketika misalnya kita lihat dari sekian banyak visi misinya para calon pemimpin itu kelihatan gitu ya. Kita cari yang paling mudaratnya paling kecil, yang hafal Quran yang mana dari sekian banyak itu. Gitu. Dari calon-calon yang ada yang hafal Quran yang mana? Gitu. Meskipun tidak ada jaminan ya bahwa pasti baik, tapi paling tidak kita bisa memilih di antara sekian banyak orang yang hafal Quran yang mana, maka insya Allah kalau dia hafal Qurannya dengan benar, apalagi sudah dipercaya oleh satu entitas yang kemudian beliau dijadikan pemangku tertinggi, maka Bismillah gitu. Kalau kita mau jadikan beliau sebagai pilihan kita. Tetapi ketika misalnya kita nggak tahu nih misalnya siapa ini kan banyak di Jakarta ya.
Saya nggak tahu nih adalah apa Pak Kun, Pak Pramono, sama satu lagi siapa satu lagi di Jakarta? Saya nggak apa. Ridwan Kamil. Ridwan Kamil, gitu kan. Kita lihat track recordnya. Gitu. Beres nggak kerjaan-kerjaan dia sebelumnya? Selesai nggak urusannya? Kalau misalnya kita kemudian dipilih, wah ini tiga-tiganya nggak ada yang bener nih. Gue nggak ada yang pilih deh buat gubernurnya. Tapi Jawa Barat gue pilih yang sesuai sama pilihan kita. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Karena tadi pertanggungjawaban kita kepada Allah yang kemudian ketika kita memberikan amanah kepada mereka dan mereka tidak amanah, kita ikut mendukung itu kan. Lihat surat 4 ayat ke-85. Silakan. 485 ya Ustadz. Yes. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Begitu kata Allah. Nah, Mudik. Jadi kalau mau golput karena ngelihat nggak ada nih kayaknya nggak banget tiga-tiga. Misalnya gitu ya, saya nggak tahu. Pilihan Anda masing-masing. Monggo aja. Saya nggak mempengaruhi siapapun. Monggo aja. Silakan. Tapi kalau di Jabar misalnya milih asing nggak apa-apa juga. Silakan aja. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair, Mudik. Wa kadzalik barakallah. Budiana surat 4 ayat 85, Bu. Oh, Budiana ini Uni Ambo, Pak. Orang Serpong. Serpong apa Karawaci? Serpong kayak. Serpong ya Budiana. Allahu Akbar. Baik, kalau nggak ada lagi, saya pamit. Baik, alhamdulillah, syukurlah. Dan tadi doa yang diminta sudah di-share di grup ya. Baik, syukuran Ustaz. Sudah Lebih lengkap punya antum. Yang aneh cuma gambar doang. Iya, tapi yang saya share juga ada beda sedikit redaksinya, Ustaz. Lah, bas. Kurang lebih seperti Itu itu. tetap hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ada sedikit beda redaksi sedikit, tapi memang sama diawali dengan Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd ya. Dan kalau di dalam redaksi Ustaz kan ada sedikit berbeda, tapi ada ya manan tetap ya zal jalal wal ikram ya hayy ya qayyum. Kemudian ada tambahan doa Allahumma inni as'aluka jannah ya wa a'udzubika min benar. Silakan. Dan ini sebuah hadis yang ketika disebutkan Rasulullah SAW pernah bersabda juga, ketika orang berdoa dan diawali dengan doa ini, maka disebutkan ketika dia berdoa maka Allah akan kabulkan doanya, dan ketika dia meminta maka Allah akan memberinya. Subhanallah, mudah-mudahan kita bisa menghafalkan doa ini ya, dan setiap kali sholat, setelah sholat kita bacakan doa ini, dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa Allah kabulkan. Terutama tentu kita bisa mati dalam keadaan husnul khotimah saja. Ini puncak keutamaan tetap dalam kehidupan kita tentunya ya. Sampai untuk kehidupan dunia yang barokah, yang hasanah, tentu juga akhir hidup kita bisa menutup perjalanan kita di dunia ini dengan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas semuanya. Mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk kita semua, dan insya Allah besok masih berjumpa dengan guru kita Saudara Al-Jambari. Mudah-mudahan kita diberi keistiqomahan terus ya untuk mengaji, dan Allah memberikan kita kesehatan usia, dan jangan sampai kita dicabut nyawa kita dalam keadaan tidak baik ya, tapi dalam keadaan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala gabungkan kita dengan orang-orang saleh. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan itu lagi saja sekolah ayah bunda penting untuk juga diumumkan. Silakan jamaah yang ingin kembali berjumpa langsung dengan Saudara Al-Jambari, sudah di-share oleh Bunda Nadia ya di grup. Kita sama-sama ingin ketemu, ngobrol langsung tentang keluarga. Ngopi bareng ya dengan Ustaz Ruli juga. Insya Allah di tanggal 15 Desember, Masya Allah, kita akhiri tahun ini dengan sebuah kebaikan, dengan cara kita berjumpa dengan para guru kita di bulan Desember, insya Allah tanggal 15. Luangkan waktunya,
bersama kita gabung ngobrol, bersilaturahim, sharing ilmu tentang keluarga, dan mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk kita semua. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا. Nggak ada suaranya ya. Allah